الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل amin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah di Masjid Barokah, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin ingkang dipun pirsani Allah, wonten kesempatan subuh punika kita dipun gampilaken kalih Gusti Allah sesarengan saged sujud, saged rukuk. Mugi-mugi salat kula njenengan sami dipun tampi kalih Gusti Allah langkung-langkung kula njenengan sami wonten 10 pertama 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang yang beramal saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan amalan jihad tidak mampu untuk menandingi pahala orang yang beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, kecuali mereka yang keluar berjihad fisabilillah dan tidak kembali pulang, baik dengan nyawanya atau hartanya, artinya dia mati syahid di medan perang, maka baru bisa mengalahkan pahala orang yang beramal salih di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Semoga Bapak Ibu sholat kita, taklim kita pada subuh kali ini tercatat sebagai amal salih yang Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di kesempatan subuh kali ini kula nglajengaken mawon pembahasan ingkang diemben tinggalipun dangu yen sampun kula sampaiaken nggih menika kitab niki kitab nggih Rihlah ila Daril Akhirah niku kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Mahmud Al-Misri bukan Ahmad Al-Misri loh niki beda. Antara Syekh Mahmud Al-Misri dengan Ahmad Al-Misri niku beda. Nggih, sengkertos mawon sampeyan ngertos mboten napa-napa. Kalau Syekh Mahmud Al-Misri niki yang nulis kitab ini. Sudah kita kaji Bapak Ibu langkah-langkah perjalanan manusia menuju akhirat. Memang sebenarnya kita juga sedang menuju ke arah sana. Tau'aw wa karha, baik kita ini taat kepada Allah atau tidak taat, kita dipaksa, bukan dipaksa, kita akan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Imran, surat Ali Imran ayat 73 atau 83 nya Allah berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala, padahal apa-apa yang di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah, tau'aw wa karha, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah nanti kita akan dikembalikan. Artinya manusia itu mau tidak mau sebenarnya mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti fitrahnya Allah yang mengikuti fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia.
tidak bisa melawan. Manusia semuanya akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita orang mukmin tentu bukan karena karha, bukan karena terpaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belajar seperti ini tujuannya agar ketaatan kita ini berdasar atas keikhlasan, karena kejujuran iman. Sehingga sholat kita dan nanti kurban kita, hidup kita, mati kita, memang kita pasrahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya pesan bulan Dzulhijjah itu gitu. Pesan bulan Dzulhijjah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gambarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang nanti kita akan kembali kepada Allah, wa ilaihi yurja'un. Nah, ini rangkaian perjalanan menuju akhirat, dan pasti kita melewati itu. Termasuk hari ini sudah sabar Pak, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena kita nanti akan melewati fase-fase berikutnya, fase-fase setelah kehidupan di dunia ini. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak salah kami dulu sudah menjelaskan tentang ditiupnya sangkakala. Menawi jaringan tesih kemutan pun tuangu banget Bang. Bahwa nanti awal kehancuran alam semesta ini dimulai dari tiupan sangkakala malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini disebut-sebut oleh Rasulullah SAW dalam beberapa doanya. Misalkan seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW ini kana idza qaba minal laili iftataha salatuhu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Adalah Rasulullah SAW apabila bangun malam, maka beliau memulai sholatnya, memulai doanya dengan ya Allah, ya Rabb, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan yang nampak, yang zahir. Nah, begitu pula dalam riwayat yang lain, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaib wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa Rasulullah SAW terus mengingat malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, sehingga Rasulullah SAW meskipun beliau seorang nabi, maka beliau juga terbayang-bayang terus dengan kejadian yang sangat dahsyat, yaitu ketika alam ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harusnya begitu Pak, tidak merasa aman. Ini penting, tidak merasa aman. Bukan berarti terus kita ini gelisah terus, buatan. Tapi kegelisahan akan hidup kita ba'dal mamat, setelah kematian, itu penting Bapak Ibu. Agar apa? Agar semangat kita untuk beramal saleh ini terus tumbuh. Karena biasanya orang yang merasa aman setelah kematiannya itu mujahadahnya kurang. Kadang-kadang malah nggak ada mujahadah. Contoh Pak, lihat orang-orang yang jarang ibadah itu kan kayak orang di akhirat belas nih Pak. Jenengan lihat aja orang-orang yang nggak sholat, mendem nopo niku, Mas jenengan nopo mboten di akhirat, malah kadang-kadang jawabannya kufur. Apa ini akhirat? Bar mati ya bubar. Kadang seperti itu, sehingga jamaah
mereka menjadikan dunia hanya sebagai tempat pelampiasan syahwat mereka saja. Makanya dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama al-idhna mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu. Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin aku bisa merasa tenang, kata Rasulullah, dan bersenang-senang sementara malaikat pemegang sangkakala telah menempelkan sangkakalanya ke mulut, menajamkan pendengarannya. Jadi malaikat Israfil itu sudah meletakkan sangkakalanya ke mulut, kemudian menyiapkan pendengarannya, menunggu mata yu'maru bin nafhi fayanfuhu, kapan Allah perintahkan untuk ditiup maka ia pun meniupnya. Oh ya, sudah begitu. Sehingga ikhwan fiddin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata nabaun azim, berita yang besar yang kita tidak boleh meremehkan. Kita harus memperhatikan, bahkan menggelisahkannya, itu boleh. Sebagaimana kita menggelisahkan masa depan di dunia ini, Bang. Kadang ngapunten nggih, kula panjenengan sami punika yen masalah masa depan teng donya niku gelisah tenan, Pak. Kok gek piye anakku engko? Gek engko dadi apa? Gek engko aku piye yen tuwaku engko, Pak. Gek engko piye yen aku ora duwe gawean. Nggih. Kok gek aku lara yen masa tua piye, Pak. Masih hidup kita sangat banyak gelisah, Bapak Ibu nggih. Sangat banyak gelisah. Bahkan mungkin banyak sekali pikiran yang membuat kita beruban itu masalah kehidupan dunia, Bapak Ibu. Napa mulih sing nembe napa dipecat saking niki kan banyak juga, Pak nggih. Napa niku PHK di Sragen ada 1.600 karyawan sedang kena PHK. Di beberapa pabrik juga sudah mulai ada pemberhentian kerja. Tanda ekonomi tidak sedang baik-baik saja, begitu. Itu kadang ya gelisah, Pak, sudah keluar tuh kayak piye engko listrik sing bayar piye. Kayak napa mangke. Kayak mangan apa kayak piye, Pak. Nah, kegelisahan dunia kita itu kadang-kadang mengalahkan kegelisahan kita dengan al-yaum ba'dal maut, ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian kita. Padahal sejatinya Bapak Ibu, kehidupan setelah kematian lebih dahsyat lagi, Pak. Lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya wal yaumil akhir. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan begini Bapak Ibu, ketika kita menggelisahkan yaumil akhir, ketika kita gelisah dengan hari akhir, maksud gelisah di sini mikir, Pak, Allah nanti bagaimana urusan akhirat saya, ternyata itu justru meringankan pikiran kita di dunia ini, Bapak Ibu. Hidup kita di dunia jadi ringan, amal kita bertambah, Masya Allah. Jadi hidup dunia jadi ringan, amal kita bertambah. Kalau mikir akhirat, karena ngentengin donya, Pak, kan sesuatu kalau dientengin di mboten pati abot, Pak. Alah, sak rekoso kuning donya gitu. Penting nang akhirat sok ben pena. Dadi donya itu enteng, Pak, begitu. Realitane donya yang ngono tok, Pak. Begitu. Jadi akhirnya jadi ringan, amalnya bertambah. Makanya Bapak Ibu, zikrul akhirah itu penting, ingat akhirat, ingat dahsyatnya yaumul qiyamah, niku meringankan beban dunia kita, Bapak Ibu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di sini ada pembahasan ma baina nafkhataini arbaun. Tiupan sangkakala malaikat Israfil itu nanti 2 kali tiupan, Bapak Ibu. 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama membinasakan, tiupan yang kedua adalah kebangkitan. Disebutkan dalam hadis akhraja al-Baihaqi bisanadin qawi an Ibnu Mas'ud mauqufan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat dari Imam Ibnu Mas'ud secara mauquf. Thumma yaqumu malakus sur bainas sama'i wal ard. Kemudian malaikat sur atau malaikat Israfil, malaikat yang meniup sangkala itu berdiri di antara langit dan bumi. Fayanfuhu fi sur, fayanfuhu fi, kemudian meniupkan sangkala. Wasuru qarnun, dan sangkakala ini dari tanduk. Ya jangan, nggak usah bayangkan tanduk apa Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tanduk apa, tidak perlu kita cari-cari tahu kan. Fala yabqi, maka tidaklah tersisa setelah tiupan yang pertama tadi itu khalqun fis samawati wala fil ard, seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi, illa mata, kecuali mereka akan mati semuanya, penduduk langit maupun penduduk bumi, kecuali mati. Illa man syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki Allah. Berarti ada yang tidak mati, cuma nanti para ulama berbeda pendapat. Nanti para ulama berbeda pendapat di pembahasan siapa yang siapa yang dikecualikan di sini. Meskipun sebenarnya itu juga tidak berpengaruh kepada akidah kita, Pak. Perbedaan ini karena ada 3 setidaknya perbedaan. Ada yang berpendapat malaikat Israfil itu sendiri, masa trompet mati, Pak. Tapi ada yang berpendapat tetap dimatikan kemudian dihidupkan lagi sama Allah. Yang kedua, para anbiya, para nabi, karena para nabi rohnya itu hidup. Atau yang ketiga, syuhada, para syuhada. Dalam riwayat hadis, syuhada itu kan rohnya ditembolok burung hijau yang berputar-putar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini khilafiyah para ulama, wallahu alam, tidak dijelaskan secara detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayat ini tidak dijelaskan illa man syaa rabbuk, di sini ada khilafiyah. Tsumma yakunu baina nafhataini ma syaa Allah ayyakun. Kemudian setelah itu tiupan sangka yang kedua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dibangkitkan lagi seluruh makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kemudian berapa jarak antara 2 tiupan ini? Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina nafkhataini arbaun, jarak antara 2 tiupan ini 40. Ya, setelah tiupan pertama manusia dibinasakan, seluruh makhluk dimatikan oleh Allah, maka ada jarak. Nanti jarak itu Bapak Ibu, ketika manusia itu dibinasakan, nah ini Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya. Disebutkan dalam hadis, wa ba'da nafhatus sa'ab tamutul khalaiq kullaha, dan setelah tiupan pertama, yaitu tiupan yang mematikan, membinasakan, matilah semua makhluk. Tamutul khalaiq kullaha, semuanya. Yamutu kullu hayyin wa yabqal hayy alladzi la yamut. Seluruh makhluk mati kecuali Allah yang tidak mati, Allah yang maha hidup.
Fayusbihul qaun kullahu fi sukunin rahibin mauhishin fayatwillahu samawati biyaminih. Ketika Allah binasakan itu Bapak Ibu, langit itu digulung sama Allah dengan tangan kanannya. Tawayat itu menggulung, Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Nah ini nanti kita tidak usah membahas masalah sifat Allah yad nanti. Nah ini penting Bapak Ibu, kaidah agar kita tidak bertengkar terus dalam masalah seperti ini. Dalam masalah sifat Allah, realitanya memang ada perselisihan di antara ahlu sunnah wal jamaah, antara ya lebih nanti kalau jenengan belajar akidah ada Asy'ariyah sama pengikut sebagian Hanabilah. Kaitannya perbedaan masalah asma wa sifat Allah. Makanya kalau dalam keyakinan saudara kita di Asy'ariyah ada takwil di beberapa asma dan sifat untuk menghindari tasbih, menghindari agar kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu bagus. Tujuannya adalah ditanzih. Mudah-mudahan ini. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah. Sedangkan beberapa pengikut Hanabilah, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan gitu Bapak Ibu, niku meyakini ayat dan hadis kalau tidak dijelaskan Al-Quran dan tidak dijelaskan Rasulullah, maka ya diyakini seperti itu. Misalkan di sini Allah kan ayat Allah menggulung langit dengan tangannya, ya sudah kita meyakini tangan Allah itu menurut ulama Hanabilah, tetapi tangannya Allah tidak semisal dengan tangannya manusia. Laisa kamitslihi syai'. Ini khilafiyah karena realitanya ada hadis-hadis seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau Asy'ariyah harus ditakwil gitu. Nah, jadi harus sibuk untuk mentakwil ayat-ayat atau hadis seperti ini. Nah, bismillah Bapak Ibu, sehingga kita sudah tujuannya adalah litanzih, kita mensucikan Allah. Jangan sibuk hanya di masalah loh Allah itu duwe tangan ora to Bang. Lah aneh ayatnya, aneh hadisnya Allah punya tangan nih Bang. Kemudian Asy'ariyah, ya berarti kamu kafir. Loh kok kafir? Kamu menyerupakan Allah punya jasad Bang. Ya, terus hadis ini ditakwil. Yang satunya lagi ya kamu juga kafir karena menolak ayat dan hadis. Begitu. Ini nanti nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya perdebatan seperti ini Bapak Ibu. Karena realitanya mereka berdiri di atas hujah juga dua-duanya, begitu. Sehingga yang kita ambil esensinya, buatan napa niku, buatan tekstualnya kan gitu nih. Ya ini kita yakini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Malah hadisnya niki sing dibahas malah tangane Gusti Allah, tangannya piye kayak piye. Ini nggak masuk nanti Bapak. Pesannya Nabi nggak masuk. Padahal pesannya Rasulullah adalah Bapak Ibu bahwa Allah menunjukkan kebesarannya. Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, biyaminihi. Wa yatwil ardha bishimalih, dan Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi dengan tangan kirinya. Loh. Berarti Allah punya dua tangan, ya enggak usah dibayangkan loh, enggak usah karena sebenarnya kebesaran Allah itu tidak mampu untuk kita capai dengan akal kita gitu Bapak. Itu yang perlu kita fahami dengan baik. Meskipun juga kita tidak menyalahkan saudara kita Asy'ariyah yang harus mentakwil hadis seperti ini karena untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita ngambil jalan tengah saja sehingga tidak ikut di perdebatan seperti ini. Contohnya lagi seperti Allah di mana Bapak Ibu? Itu kan rane entek ya Bang, nang medsos itu. Allah di mana? Sing kekeh Allah fis sama, karena dalilnya jelas, Quran dan hadisnya banyak sekali. Asy'ariyah mengatakan kalau Allah di langit berarti Allah itu butuh tempat, yang butuh tempat hanyalah makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Wis rantek Bapak Ibu nanti gitu. Padahal intinya adalah Allah itu maha tinggi, Allah maha besar. Toh Allah di mana itu juga tidak mempengaruhi akidah kita sebenarnya Bapak Ibu.
Kita yang jelas meyakini Allah itu maha suci, maha besar. Begitu. Ma'asyiral muslimin wa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Meskipun nanti pendapat seperti ini juga dikatakan abu-abu juga Bapak Ibu. Berarti akidah ira cetha kayak ngono. Lah piye terus sing cetha sing piye njaluk padu terus berarti Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya kita susah juga Pak ini. Ya harus berdasar di atas dalil, ya dua-duanya ada dalil ya piye Bapak. Kayak khilafiyah fikhiyah itu kan gitu Bapak. Khilafiyah fikhiyah itu loro-lorone Imam Syafi'i duwe dalil, Imam Ahmad duwe dalil. Niku dibenturke terus Pak, rantek-entek Bapak Ibu. Makanya para ulama sudah itu perkara mukhtalaf yang monggo diambil mana yang jenengan lebih condong di antara kedua pendapat tersebut. Tidak perlu diperselisihkan sampai kita bermusuhan gitu. Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu, kembali ke sini. Allah menggulung langit dengan tangannya, dengan kanannya, dan menggulung bumi dengan kirinya. Masya Allah. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja, katanya, akulah penguasa. Ainal Jabbarun, di mana orang-orang yang merasa perkasa itu, gitu kan. Ketika itu masa dihabiskan sama Allah, semua dihabisin sama Allah, digulung sama Allah, manusia mati. Allah mengatakan aina jabbarun, ainal mutakabbirun. Manusia sudah nggak ada nilainya lagi Bapak Ibu. Maka sebenarnya ini jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Apa yang dibanggakan manusia di hadapan Allah? Nahnu dhaif. Kita ini lemah Pak. Kita ini sejalan dengan takdirnya Allah, lewati Bapak Ibu. Minta Bapak Ibu, minta kemudahan-kemudahan dari Allah. Jangan Bang, kadang orang itu mau mencari kebahagiaan dengan meninggalkan zat pemberi kebahagiaan. Ada orang mencari keamanan dengan meninggalkan zat yang memberi keamanan. Nah ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti yang dihakimi oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah di hati manusia adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Karena kesombongan miliknya Allah. Ainal mutakabbir, yang pertama diseru sama Allah, mana orang-orang yang sombong itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang buatan pantas belas Pak, kita ini mempunyai kesombongan. Tidak pantas sama sekali apapun itu. Makanya kalimat iki nggonku ini salah Bapak Ibu. Kecuali memang kepemilikan itu tujuannya untuk menjelaskan apa Bapak Ibu hukumnya. Tapi kalau di hadapan Allah kita mengatakan ini milikku, ini bahkan kita ini mengatakan ini mataku, ini salah Bapak Ibu sebenarnya Bapak. Karena realitanya innalillah, kita ini milik Allah Bapak Ibu. Mata kita, tangan kita, semuanya milik Allah Bapak Ibu. Berarti bener Ali Tahir ya Pak. Ngetos Ali Tahir betul. Bukan Ali Tahir, sinten? Aldi Tahir, Ali Tahir. Mboten kenal Aldi Tahir. Semuanya milik Allah gitu Pak. Yen cah nom-nom ngerti Bapak Ibu nggih. Yen sing sepuh-sepuh mboten kes medsos nggih. Tapi memang semuanya milik Allah, realitanya memang semuanya milik Allah. Sedangkan kepemilikan di dunia ini sepindah melih tujuannya untuk ahkam, ya, hukum-hukum. Ya, nah harus ada batas-batasan. Ini rumah kita, ini berarti hak kita, begitu. Cuma hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 40 apa namanya? 40 tadi jaraknya 4 setelah 4 diwafatkan, dimatikan semua oleh Allah, maka jarak tiupan yang kedua 40. Para sahabat bertanya, qalu ya Aba Hurairah. Para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, karena hadis ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, arba'una yauman. Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?
Qala abaitu, aku nggak tahu. Beliau memang nggak ngerti. Qalu arba'una syahran, 40 bulan, sama nggak ngerti juga. Arba'una sanah, apakah 40 tahun, nggak tahu. Artinya memang Rasulullah tidak menjelaskan apa Bapak Ibu. Biasanya kalau hadis-hadis seperti ini antara Abu Hurairah periwayatnya itu lupa berapa hari, berapa, apakah tahun, hari atau bulan, atau yang kedua memang Rasulullah tidak menjelaskannya. Lah ini juga penting Bapak Ibu. Kadang-kadang memang Rasulullah tidak menjelaskan hal-hal yang tidak penting untuk kita ketahui. Okay. Ini penting juga. Makanya gini Bapak Ibu, sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas, nggak usah kita bahas, karena akan bebani pikiran kita. Contoh ini 40. Kalau 40 hari ngopo Bapak Ibu? Yang 40 bulan ya ngopo? Yang 40 tahun ya ngopo? Setidaknya kita tahu bahwa ada jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Kapannya, berapanya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tadi Bapak Ibu, hal-hal yang kayak sifatnya Allah Bapak Ibu. Allah ini kan tidak bisa Pak jenengan ngeraba-ngeraba gitu Bapak Ibu, karena memang Allah maha besar. Langit dan semua ciptaan Allah ini sempurnanya luar biasa Pak. Kok kita ini mau ngeraba-ngeraba sifat, dan kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan bagaimana detailnya sifat Allah, makanya tidak perlu kita terbebani untuk apa Bapak Ibu, untuk ngeraba-ngeraba. Kayak dek tangannya Allah iya ya gede apa cilik ya keker apa, mboten sah dipikir Bapak Ibu, mboten sah dibayangkan begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dari tiupan sangkakala. Kullu syai' halikun illa wajah. Pada akhirnya semuanya akan halik. Apa halik? Binasa. Illa wajhuh, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini atau semua yang alam semesta ini akan sirna, akan binasa, akan hancur, dan akan kekal wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Dalam ayat yang lain surat Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhuh lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki sebenarnya boleh kagem peringatan bagi kita nggih, akan ada fase di mana benar-benar alam semesta ini sudah tidak ada nilainya lagi. Kita juga akan melewatinya. Setidaknya sebelum kita melewati kiamah kubro, kiamat yang besar yang akan terjadi seperti ini, maka kita akan melewati dulu yang namanya kiamat sugro. Kiamat sugro. Makanya Bapak Ibu, kami tutup, kami ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ghafir ayat 17-19. Perhatikan Bapak Ibu, Allah berfirman, qala ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Yang ke-17, hari kiamat tujza kullu nafsin, akan dibalas setiap jiwa, setiap manusia, bima kasabat, sesuai dengan apa yang dia kerjakan, yang dia usahakan. La dzulmal yaum, tidak ada yang terzolimi. Jadi hari kiamat nanti Bapak Ibu tidak ada yang terzolimi. Loh, yang masuk neraka tidak dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk neraka itu bukan kezoliman Allah,
Kenapa orang masuk neraka? Ya karena kezaliman diri sendiri ya. Yang mendolimi dirinya sendiri. Allah Maha Adil, Pak. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat hisabnya. Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladil hanajir kadhimin ma lil zalimin min hamimin wala syafi'i yuta. Dan ingatkan manusia kepada hari azifah, ya hari kiamat, ya. Hari di mana apa Bapak Ibu? Hati manusia itu nanti mereka takut, mereka hatinya napa niku gelisah gitu Pak. Karena apa? Malil zalimina min hamin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada penolong sama sekali. Mereka khawatir, mereka bingung, nggak ada yang bisa nolong Bapak Ibu, baik anaknya, bapaknya, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka bisa saling memberikan syafaat satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji ini menambah khazanah ilmu kita, dan semoga juga meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita terus Bapak Ibu semangat untuk beramal saleh. Sebentar lagi di depan mata kita ini ada beberapa amal Bapak Ibu. Yang pertama saum Arafah, yang kedua kurban. Yang kedua kurban. Sehingga mari Pak kita maksimalkan, dan saudara kita yang haji semoga diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hajjul mabrur. Mengatakan Bapak Ibu, kula cekapi kajian kita pada kesempatan subuh kali ini wonten lepatipun yen pangapunten. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah disampaikan. Semoga dapat kita ambil manfaat dan hikmah dari penyampaian tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan beberapa informasi. Yang pertama ditujukan kepada Bapak-bapak jamaah Masjid Barokah untuk kerja bakti setelah kajian ini. Nanti sekitar pukul 6.30 kita berkumpul kembali di masjid ini untuk agenda kerja bakti persiapan untuk hari raya Kurban. Jadi kita pasang beliau, pasang bete dan lain